Shalom adik-adik. Wow, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu GPDI Al Hayat Dumai. Nah, hari ini kita mau beribadah untuk Tuhan. Semuanya duduk yang manis, siapkan hati kita karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Selamat beribadah semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, sore hari ini kita ditemani adik kita, teman kita Daud. Nah, bersama Daud kita akan beribadah sore hari ini. Ayo kita coba tes semangatnya dulu. Puji Tuhan, haleluya. Teman kita Daud di sini udah semangat. Jadi teman-teman di rumah, adik-adik di rumah juga harus semangat. Semangat sekali lagi. Puji Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, siapkan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau angkat pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh terjadi bagimu. Katakan lagi dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan. Semua angkat tangannya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang kudus. Sore hari ini kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Orang tua di rumah boleh mengajak anak-anaknya untuk menyembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami puji. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di sore yang indah ini kami boleh kembali beribadah
kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, namun kami percaya kami boleh disatukan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, saatnya kami akan beribadah. Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Belum semangat. Puji Tuhan. Coba sebelum kita memuji Tuhan, kita tepuk tangan Yesus dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus, yes. Udah semangat? Udah. Siap memuji Tuhan? Oke, kita naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Semangatnya luar biasa. Adik-adik yang di rumah jangan mau kalah ya. Oke, kita masih memuji Tuhan. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus.
Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di duka, Di duka kau ada, di suka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. haleluya. Puji Tuhan, nah kita sudah bergembira, sudah bersuka cita, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik, ayo silakan duduk. Semuanya duduk yang manis ya. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian kita. Ku rindu sabdamu. Semuanya tutup matanya ya. Rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Sekali lagi katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Semua angkat tangan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Sekali lagi, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Nanti Tante Siska yang bawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saat sore hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Saatnya ya Tuhan, kami ya Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan oleh puji-pujian kami. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mau memberkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk tenang, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini
Tuhan sudah kita senangkan, dan abang yakin percaya Tuhan sudah menerima pujian penyembahan kita. Bahkan Tuhan sudah mendengarkan dari sorga dan melihat kita beribadah di tempat kita masing-masing. Hari ini bagian Tuhan lagi untuk memberkati kehidupan kita. Mari abang mengajak adik-adik yang di rumah, hari ini kita siapkan hati, kita siapkan telinga kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini abang akan menceritakan firman Tuhan, yaitu tentang perbuatan. Nah, adik-adik, abang mau tanya sebelum abang masuk ke dalam firman Tuhan, apakah selama 1 minggu ini adik-adik pernah melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik, atau adik-adik pernah melakukan hal yang tidak berkenan, contohnya melawan orang tua, atau mencuri, atau berbohong? Apakah adik-adik pernah melakukan sesuatu hal seperti menghormati orang tua, menyenangkan hati orang tua, suka berdoa, baca firman, atau sebagainya? Nah, ternyata adik-adik, segala sesuatu perbuatan kita itu ada upahnya loh. Nah, di saat kita melakukan perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita atau sehari-hari, itu ada upahnya adik-adik. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Sudah mendapatkan? Amin. Amin. Kalau sudah mendapatkan, abang undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita langsung baca kebenaran firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jelaskan firman Tuhan di sini dikatakan, aku Tuhan ya membawa upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang manis, kalau adik-adik hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main, nah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi adik-adik. Nah, pada saat itu kita melakukan firman Tuhan, contohnya kita menghormati orang tua, kita melakukan yang baik, kita tidak berkelahi, kita suka berdoa, atau kita membaca firman Tuhan. Nah, itu ada upahnya adik-adik. Upahnya itu kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa kita akan diberi mahkota kehidupan, bahkan kita akan diberikan baju putih, yaitu baju kemuliaan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, abang mau supaya adik-adik yang di rumah, mari kita buat yang baik. Kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau taat dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, ada juga orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Contohnya seperti dia melawan orang tua, dia tidak dengar-dengaran, dia selalu berkelahi, dia suka cari keributan, dia berbohong, dia mencuri, ya. Bahkan dia suka bertumbuk kepada temannya atau saudaranya. Nah, itu semua ada upahnya juga. Nah, kalau misalnya tadi perbuatan yang baik upahnya itu dapat mahkota kehidupan, bahkan baju putih, bahkan kita masuk ke dalam kerajaan surga, ternyata upah orang yang tidak baik itu akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Di neraka itu kita sudah tahu bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, ya, bahkan dia selalu berdoa, dia selalu memuji Tuhan, tetapi di saat dia sudah berdoa, dia sudah memuji Tuhan, baru disuruh mamanya aja, dia langsung marah. Apalah mama ini? Aku kan baru selesai doa, aku baru selesai memuji Tuhan. Nah, perbuatan itu juga masuk ke dalam neraka. Karena percuma kita minta ampun sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Namun kita perlu tahu, di saat kita melakukan semua itu, Tuhan melihat dari surga. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang jahat, Tuhan sedih, Tuhan nangis, Tuhan mengatakan, mengapalah anakku, anak-anak sekolah minggu GPD Al-Hayat melakukan hal seperti ini. Tetapi kalau kita melakukan hal yang terbaik, hal yang seperti menghormati orang tua,
melakukan kebenaran firman Tuhan, dia suka berdoa, memuji Tuhan, dia suka mencari damai, dia suka melakukan apa yang orang tuanya suruh, itu Tuhan sangat senang. Tuhan malah kasih 2 jempol kepada kita. Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang mendengarkan firman Tuhan, mari abang ajak supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita buatlah yang baik, kita lakukanlah yang baik. Karena apa? Hidup ini hanya satu kali. Kalau misalnya hidup ini hanya satu kali, perbuatlah itu dengan baik, perbuatlah itu dengan semangat. Supaya apa? Supaya di saat kita mati, di saat kita sudah tidak bernafas lagi, Tuhan melihat bahwa perbuatan kita itu adalah baik. Tuhan akan kasih jempol, Tuhan akan kasih kita mahkota kehidupan, bahkan Tuhan akan memberikan kita baju putih. Oleh sebab itu Tuhan sangat mengatakan congratulations, selamat, horas, kamu berhasil. Ibaratkan kita ini seperti lagi bermain game. Apakah adik-adik pernah bermain game? Nah, adik-adik yang terkasih, kehidupan kita ini seperti game. Nah, kalau misalnya kita mulai atau start, kita main game, nah itu ada tantangannya, rintangan yang harus kita lewati. Kalau tantangan rintangan yang kita lewati itu berhasil, maka kita akan disebut orang yang pemenang. Nah, kalau misalnya kita kalah dalam game itu, maka kita disebut orang yang gagal, maka kita akan coba lagi. Nah, hidup itu seperti game, cuman 1 kali saja Tuhan kasih. Tetapi walaupun kita jatuh bangun di dalam dosa, tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kita. Tapi abang mau ngasih tahu satu lagi, apa itu? Yaitu kalau kita berbuat dosa, janganlah terus menerus. Tapi kan Bang Andre bilang kan, Tuhan itu kan mengampuni, Tuhan itu mengasihi. Memang benar Tuhan itu mengampuni, memang benar Tuhan itu mengasihi. Tetapi jangan pada hakikatnya itu, pada dasarnya itu adik-adik tanam dalam hati, oh kan Bang Andre bilang kan Tuhan itu mengampuni, berarti boleh dong berbuat dosa. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Karena di dalam pikiran kita, kalau sudah kita tanam seperti itu, berarti iblis akan masuk. Iblis akan merasuki kita. Seperti contohnya seperti si Butet. Nah, si Butet ini rajin dia ke sekolah minggu, dia rajin berdoa, dia rajin membaca firman, dan dia ya kadang-kadang lah melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, contohnya saat ini dia sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat dia udah selesai beribadah dengan sungguh-sungguh, orang tuanya bilang, Butet, bawakan dulu air minum kepada mama. Ah, mama kan punya kaki, mama kan punya tangan. Cerewetnya minta ampun. Tetapi kalau dia mamanya suruh atau dia suruh mamanya nggak ngasih atau mamanya nggak ini, dia pasti marah. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik karena sudah melawan orang tua, menyakiti orang tua, bahkan membuat Tuhan sedih. Kalau misalnya perbuatan itu dilakukan terus-menerus, maka yang ada Tuhan akan melihat, mencatat contohnya Butet tadi. Nah, Butet ini sudah melakukan kesalahan. Dia melawan orang tua, dia melakukan hal yang tidak wajar kepada orang tua. Dia suka berkelahi. Nah, contohnya itu Tuhan akan mengumpulkan perbuatannya itu dan Tuhan akan memasukkan dia itu ke dalam api neraka. Api neraka itu kita sudah tahu kan bagaimana api neraka itu kejam, sangat menyiksakan, tidak ada lagi kesempatan untuk naik. Karena apa? Sudah selesai. Situlah. Kalau misalnya perbuatan kita baik, kita akan masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau perbuatan kita jahat, kita akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Adik-adik pilih mana? Mau masuk surga atau masuk neraka? Ini Tuhan kasih, surga atau neraka. Kalau misalnya surga, adik-adik pilih, buatlah yang baik. Tapi kalau adik-adik pilih neraka, buatlah yang jahat. Tetapi abang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu GPDI Al-Hayat pasti akan memilih yang namanya surga. Karena tujuan kita, kampung kita itu hanya di surga. Kita di bumi ini hanya menumpang saja. Oke? Demikianlah firman Tuhan dari abang. Abang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu di GPD Al-Hayat semakin diberkati. Sehat selalu, jaga kesehatan, jangan pernah keluar rumah dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua.
taat dan lakukanlah firman Tuhan dengan baik. Kalau mau masuk surga, lakukan firman Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, Abang akan akhiri firman Tuhan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah beribadah, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, kita sudah menari untuk Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan tutup ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Semua yang angkat tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai kami akan mengakhiri semuanya karena berkat Tuhan. Kami sudah memuji, menyenangkan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka sudah beribadah kepada Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, senantiasa aman dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Dan seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani saat ini, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah ini. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.